5 dasar untuk meraih apa yang kalian inginkan. Kesuksesan itu dibentuk, bukan dicari, teman-teman. Kalau misalkan kita contohnya pengen bangun suatu rumah, kita harus bangun dulu fondasinya. Fondasinya kita bangun dulu. Setelah udah kita bangun, itu kan nanti kita bisa tahu tertatanya itu seperti apa, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pengen mencapai suatu keinginan, kita juga harus tahu dulu dasarnya kita mengerti, baru nanti kita bisa tersusun rapi keinginan kitanya, misinya apa itu bakal tersusun karena kita udah tahu dasarnya. Makanya tonton video ini untuk mengerti tentang dasar-dasarnya. Nah, untuk sistem dasar yang pertama nih, ini teman-temannya, gitu kan, yaitu selalu ingin berkembang, gitu kan. Selalu tidak puas dengan apa yang mereka miliki, bukan berarti hal negatif ya. Kita itu pengen selalu berkembang, selalu pengen ada pengetahuan yang lebih, gitu kan. Selalu pengen belajar yang lebih, gitu kan. Karena kalau misalkan kita mungkin contohnya punya ilmu tapi nggak dikembangin, seperti mungkin yang udah saya bahaskan di video saya kemarin tentang 5 upgrade yang diperlukan, gitu kan, itu kita bakalan basi, bakalan mungkin kadaluarsa ilmunya kita nih, bukan kadaluarsa sih, maksudnya kita udah walaupun mungkin bagus itu nggak bakal dipakai, gitu kan, karena perubahan zaman bakal terjadi ya, seperti yang sebelumnya kan, nanti tinggal lihat aja di video saya sebelumnya, itu tentang 5 upgrade yang harus diketahui. Jadi kita harus punya yang namanya, istilahnya kita harus punya keinginan yang lebih, teman-teman. Harus punya pengetahuan yang lebih, ya kita selalu pengen berkembang yang lebih, gitu kan. Jangan sampai mudah puas dengan apa yang kita miliki, gitu. Ya, ketika kita udah mencapai satu misi, gitu kan, kita harus menciptakan misi selanjutnya, ataupun udah memikirkan nih planningnya untuk ke selanjutnya itu yang kita harus kerjakan seperti apa, gitu kan, supaya istilahnya kita udah tahu tindakannya itu harus seperti apa yang mungkin yang harus kita lakukannya, kayak gitu kan. Ya intinya sih kita tetap harus berkembang, selalu berkembang. Jadi ilmu itu kan mungkin didapatkan dari mana aja, gitu kan. Bukan berarti dari mungkin seatasnya kita aja, tetapi mungkin kita juga bisa belajar dari orang-orang yang baru tapi satu bidang sama kita ya. Mungkin kalau misalkan dia yang berprestasi gitu kan, ataupun mungkin yang lebih unggul dari mungkin hasil pencapaian kita belajar sama mereka, gitu kan. Karena siapa tahu mereka punya cara yang mungkin istimewa, yang kalau misalkan kita pakai itu lebih luar biasa dan menakjubkan, ya kan. Ya intinya belajar sama siapa aja, kita harus selalu ingin belajar dan mungkin selalu pengen ingin pengetahuan yang lebih, supaya kita kalau misalkan kita ada keinginan belajar hasrat untuk yang namanya mencapai satu yang kita inginkan itu semakin membara, semakin semangat kitanya, gitu kan. Nah dari situlah kalau misalkan mungkin kita nggak ada yang namanya keinginan belajar, itu kan ya bakalan terpatok, gitu, bakalan rusak ilmu yang kita udah punya, gitu kan. Dan yang kedua yaitu kita jangan terpaku sama uangnya, gitu kan. Berapa uang yang kita miliki jangan, tapi gimana caranya, gitu kan. Kita tahu caranya, proses untuk mendapatkan uangnya seperti apa, gitu ya. Karena kalau misalkan kalian udah dapetin caranya, yakin kalian bisa yang namanya melipat gandakan uang tersebut. Tapi kalau misalkan kalian mungkin harus menjalankan suatu, contohnya ya, gitu kan, menjalankan suatu usaha tapi kalian nggak tahu cara untuk mengelolanya seperti apa, ya kan bangkrut lama-lamanya, gitu kan. Makanya kalian harus tahu dulu caranya, gitu kan. Prosesnya harus seperti apa, mungkin saat kita dibawa nanti ke atasnya, gitu kan, istilahnya kita udah memiliki uang tersebut, kita istilahnya bisa melipatkan dananya itu, karena kan kita tahu caranya, pengetahuannya itu seperti apa. Karena saat mungkin kita yang tadinya nggak tahu terus kita menghadapi rintangan, gitu kan, terus kita jadi tahu, gitu kan, cara mengatasinya seperti apa. Saat kita melakukan kesalahannya itu terus kita bisa perbaharui dan kita bisa menyelesaikannya, gitu kan. Akhirnya ya mungkin kita juga dapat dari sana. Akhirnya kita mungkin saat kita yang mungkin nantinya
jatuh kita mungkin udah bisa bangkit kembali gitu kan. Akhirnya dari situlah gitu kan pengalaman didapatkan gitu kan. Makanya jangan takut sama uang, tapi prosesnya gitu kan, cara mendapatkan uangnya itu seperti apa gitu kan. Nah itu yang nomor 2-nya gitu kan. Jadi gimana caranya kita harus jangan terpaku sama uangnya, tapi sama apa yang kita lakukan gitu kan, apa yang kita kerjakan itu gitu kan, suatu jadi pengalaman kitanya, suatu jadi pengetahuan kitanya, dan kita tahu caranya gitu kan. Sistem dasar yang nomor ketiga yaitu memiliki rasa tanggung jawab gitu kan. Memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang ditindak kita jalani gitu kan, apa yang kita lakukan gitu kan. Ya kalau misalkan mungkin mereka lari dari tanggung jawab, ya kita gak bakal bisa berkembang gitu kan. Ketika kita menghadapi kesulitan ataupun rintangan gitu kan, hadapi gitu kan. Karena saat kita yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya kita menghadapi satu masalah, rintangan, kita akan jadi satu pengalaman baru gitu kan, hal baru tercipta gitu kan. Pengalaman atau pengetahuan ilmu baru itu bakal kita dapatkan dari sana saat kita bisa memiliki rasa tanggung jawab gitu kan, nggak lari dari kenyataan. Karena itu akan merubah yang namanya target kalian, akan mengubah yang namanya mungkin tujuan kalian ya, kalau kalian tidak bertanggung jawab apa yang kalian perbuat gitu kan. Nah, makanya kita kalau punya rencana, beranilah untuk bertanggung jawab gitu kan, karena itulah yang akan menjadikan kalian bisa berkembang, dapat ilmu, pengalaman, dan dari yang namanya menambah pengetahuannya gitu kan. Karena melakukan hal baru kan gitu kan, saat kita mungkin harus melewati ataupun mungkin harus menerima tantangan itu gitu kan, akhirnya kita dapat caranya gitu kan. Nah itu dari sana untuk pembelajarannya gitu kan. Jadi sistem dasar nomor 3 ini membelajarkan kita menciptakan hal yang baru dengan tanggung jawab apa yang kita telah jalani. Dan poin yang keempatnya gitu kan, yaitu kita harus pintar ataupun cerdas untuk yang namanya mengelola keuangan gitu kan. Soalnya apa? Soalnya ya kalau misalkan kitanya mungkin asal-asalan mengelola keuangan gitu kan, sayang gitu kan. Istilahnya yang seharusnya kita tabung supaya nanti buat bekal jalan kita untuk keinginan kita gitu kan, akhirnya terputus karena mungkin kitanya sendiri boros ataupun mungkin kitanya tidak bisa mengelola keuangannya gitu kan. Orang yang mungkin cerdas untuk mengelola keuangan gitu kan, itu bisa memprioritaskan keinginannya gitu kan, memprioritaskan yang namanya apa yang harus kita gunakan gitu kan. Ya contohnya kalau misalkan kita menginginkan, misalkan kita lagi pergi ke pasar gitu kan, kita melihat suatu gitu kan, boneka yang bagus gitu kan, ataupun hal-hal yang menarik lainnya gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga perlu yang namanya baju juga gitu kan, untuk kita kerja gitu kan. Karena kita baju-baju kita mungkin udah tidak bagus lah gitu kan, ya daya tarik untuk kita untuk membeli konsumen atau lain sebagainya gitu kan, itu udah nggak terlalu menarik gitu kan. Akhirnya kita harus beli juga di sana gitu kan. Padahal posisinya itu misalkan harga yang boneka ataupun hal-hal yang lain gitu kan, ataupun dari baju tersebut itu harganya sama gitu kan. Mana yang kita harus pilih terlebih dahulu gitu kan? Ya jelas-jelas gitu kan, kita harus memilih yang namanya baju tersebut. Karena baju tersebut ketika kita beli itu akan bisa menghasilkan uang gitu kan. Ketika kita beli boneka gitu kan, ataupun hal-hal lainnya yang mungkin yang istimewa atau bagus gitu kan, itu belum tentu bisa membeli baju tersebut. Karena kan inilah yang bisa menghasilkan uangnya. Kita harus bijak di sana gitu kan, harus bisa menentukan mana yang penting dan mana yang harus diutamakan gitu kan. Nah kalau misalkan mungkin kalian bisa bijak dalam mengelola itu semua gitu kan, kalian bisa mencapai kesuksesan itu gitu kan. Ya gampang lah istilahnya kita mencapainya itu, karena yang memang hal itu ya yang kadang-kadang kita sepelekan. Kita menginginkan satu ini tanpa kita sadari gitu kan, itu bisa kita gunakan buat hal-hal penting lainnya gitu kan, yang bisa meningkatkan kan apa yang kalian punya gitu kan. Nah itulah. Dan yang poin yang kelimanya yaitu kita bangun koneksi gitu kan.
bangun komunikasi antara yang satu bidang sama kita gitu kan, suatu saat biar nantinya apa, supaya nanti kalau misalkan kita mungkin contohnya menghadapi rintangan ataupun masalah gitu kan, saat kita nggak bisa menghadapinya ya gitu kan, itu kita bisa sharing kan, kita bisa yang namanya mungkin istilahnya memecahkan masalah itu gitu kan, dengan bertanya sama orang-orang yang satu bidang sama kita gitu kan, masih satu jalur sama kita ya gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya masalah kita bisa terselesaikan antara pendapat dari teman-temannya gitu kan, ataupun saat dalam satu koneksi tersebut ya gitu kan, saat mungkin mereka belum punya masalah gitu kan, kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu kan, karena kadangkala gitu kan kita juga punya ilmu gitu kan yang bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi mereka juga itu kan bisa menyelesaikan masalahnya kita, seperti itulah gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan gitu kan, teman kitanya bisa gitu kan, kan enak gitu kan. Jadi kita harus bangun yang namanya koneksi itu, supaya gitu kan saat kita menghadapi rintangan kita nggak keberatan gitu kan ya. Mungkin itu aja untuk pembahasan 5 sistem dasarnya gitu kan, semoga bisa dipahami gitu kan. Jadi sampai jumpa di